Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, pada kesempatan hari ini kita dalam bulan suci Ramadan, mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan malas, jangan ngantuk, jangan mengeluh lapar. Karena kita sedang berpuasa, insya Allah apa yang kita pelajari semua bernilai ibadah. Nah, baik, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberi materi mengenai peluang, yaitu tentang percobaan, ruang sampel, dan titik sampel ya. Oke, lanjut. Apakah kalian pernah bermain ular tangga? Nah, pada saat kita bermain ular tangga pasti kita harus melempar dadu. Pada saat melempar dadu, kemungkinan mata dadu yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Pelemparan dadu seperti ini merupakan contoh dari percobaan. Ya. Untuk lebih lanjutnya kita simak sampai materi ini habis ya. Baik, kemunculan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 jika dihimpun maka diperoleh himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan disebut juga dengan ruang sampel ya. Nah, kita lihat bedanya ada lagi yang disebut dengan titik sampel ya. Jadi ada hubungan antara percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu pengertian percobaan, ruang sampel, dan titik sampel? Percobaan atau eksperimen, yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Sebagai contoh ya, kegiatan melempar dadu, kita tidak tahu nilai berapa saja yang muncul pada dadu tersebut. Atau melempar koin ya, koin itu ada sisi angka dan sisi gambar. Kita tidak tahu kemungkinan apa yang akan muncul pada sisi koin tersebut. Bisa jadi sisi angka atau sisi gambar. Berikutnya yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, nah, ruang sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa itu maksudnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah kemungkinan yang muncul pada mata dadu bisa saja 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi ruang sampelnya ini adalah semestanya ya, semua anggota yang muncul pada dadu tersebut. Nah, untuk titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Sebagai contoh, pada pelemparan sebuah dadu, nah berarti titik sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak, bedanya apa dengan ruang sampel? Nah, kita lihat. Ruang sampel ini kita simbolkan dengan S ya, semesta. Jadi sama dengan kurung kurawal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup kurung kurawal. Nah, tapi kalau titik sampel, ini cukup dengan kita menyebutkan angka-angkanya saja. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ditandai dengan tanda kurung ya. Beda-beda ya. Jadi semesta, ruang sampel dengan titik sampelnya itu hanya poin-poinnya saja. Nah, kita lihat yang kedua yaitu menyusun anggota ruang sampel. Menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar. Kita lihat ya. Di sini ada mata sisi angka dan mata sisi gambar. Nah, ini. Jika kita melempar 2 buah koin sekaligus, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Karena ada 2 koin ya. Misalkan koin pertama muncul angka dan koin kedua muncul gambar. Maka kejadian dari pelemparan tersebut adalah angka gambar ya. Semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah, nah ini, bisa saja angka gambar, gambar angka, atau angka-angka, atau gambar-gambar. Dengan demikian, nah ruang sampelnya ini ya, ruang sampel ini tadi ditandai dengan kurung kurawal ya, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Buka kurung kurawal, nah ini, kita menyebutkan satu-satu. Nah, titik sampelnya apa? Nah ini titik sampelnya ya, angka gambar, gambar angka, angka-angka, dan gambar-gambar. Nah, di sini, nah ini ya, titik sampelnya cukup dengan menyebutkan ini saja tanpa pakai kurung kurawal. Nah, kejadian itu ini kita menyebutkan dengan kurung kurawal ini ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana itu ruang sampel, mana titik sampel, dan kejadian. Yang berikutnya, menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon.
Nah, ini ada dua sisi uang logam ya, angka dan gambar dan sebuah dadu. Jika kita melempar sebuah koin, nah ini sebuah koin, ya ada angka dan gambar, dan sebuah dadu yang bersisi 6, maka kemungkinan kejadiannya adalah munculnya angka dan atau gambar pada koin dan salah satu mata dadu pada dadu. Misalkan sebuah koin dianggap bagian pertama dan sebuah dadu bersisi 6 bagian kedua. Nah, jadi gini. Ini gambar, ini angka, ini koin ya, ada dua, ada gambar, ada angka. Ini adalah sisi-sisinya. Ini adalah sisi kubus. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ketika kita melempar dadu itu, yang kemungkinan yang muncul itu angka 1 sampai 6. Yang ini juga kemungkinan angka 1 dan 6 ya. Kenapa di sini ada angka dan gambar? Ya karena ada dua sisi mata uang logam. Ada angka dan gambar. Nah, kita sebutkan ini namanya diagram pohon. Nah, ini pohon ya, jadi seperti akar bentuknya. Jadi kita sebutkan satu-satu. G6, jadi gambar muncul angka 6, gambar muncul angka 5, gambar muncul angka 4, gambar muncul angka 3, gambar muncul angka 2, gambar muncul angka 1. Dan ini juga sama, angka muncul nomor 6, angka muncul nomor 5, angka muncul nomor 4, angka muncul nomor 3, angka muncul nomor 2, angka muncul nomor 1. Jadi ruang sampelnya itu adalah semuanya ini ya. Kita sebutkan dengan kurung kurawal, buka kurung kurawal, A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Nah, banyaknya berapa? Kita hitung semua, jumlahnya ada 12 ya. Gampangnya mudahnya itu 2 dikali 6 ya. Ini ada 2 banyaknya, ini ada 6. Jadi banyaknya anggota ruang sampel ada 12. Nah, sekarang menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Kalau tadi kita menyusun dengan diagram pohon, sekarang kita menyusun dengan tabel. Jika kita melemparkan dua dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, dapat didapatkan hasil sebagai berikut. Kita lihat, ini dadu pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian kita susun 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Ini artinya apa, Pak? Jadi pada saat kita ada dua dadu, kita lempar bersamaan, nah, ini muncul angka 1, 1, muncul angka 1, 2, muncul angka 1, 3. Atau muncul angka 2 dan angka 1, muncul angka 2 dan angka 2. Nah, seterusnya kita pasangkan seperti tabel ini ya. Nah, ini semua adalah sampelnya itu ada 36. Dari ini 6, sini 6, jadi 6 dikali 6 banyaknya ada 36. Ini ya, semesta ruang sampelnya itu S sama dengan, buka kurung kurawal, kita sebutkan semua 1, 1 sampai 6,6. Itu semuanya banyaknya ada 36 ya. Sampai di sini paham ya? Apa itu ruang sampel, apa itu titik sampel, dan banyak anggota ruang sampel. Kalau dinyatakan banyak anggota ruang sampel, berarti kita hitung semua jumlahnya ada berapa. Kalau ruang sampelnya, berarti kita sebutkan S itu ruang sampel atau semesta, itu sama dengan buka kurung kurawal 1, 1, 1, 2 dan sampai 6,6. Itu semua adalah ruang sampel. Ya, ini materi untuk minggu depan. Sampai di sini saja. Nanti Bapak kasih game mengenai ruang sampel ya. Nanti kalian kerjakan. Nanti di bagian akhir akan muncul leaderboard. Kalian bisa kirim japri ke Bapak. Baru kalian list yang sudah mengerjakan. Ya, terima kasih. Ucapkan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.